Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Oke, mohon izin sebentar. Baik, di salam jumpa, salam kenal dengan saya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Muhammad Agus Sabrudin. Saya adalah eh, Kepala Program Studi Keahlian Kompetensi Keahlian Multimedia SMK Hang Tuah Jakarta. Di pertemuan kita pada pagi hari ini, saya berharap kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan semangat ya. Dan juga kita semua berharap mudah-mudahan kalian semua bisa sukses ya, kita semua bisa sukses ya, dan dapat belajar dengan baik walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kompetensi keahlian multimedia. Apa itu kompetensi keahlian multimedia dan apa prospek kedepannya, bagaimana atau hal-hal apa yang nanti akan kalian pelajari, itu nanti akan ada di presentasi saya pada kesempatan kali ini. Tidak banyak ya yang akan saya sampaikan karena saya ingin kalian nanti mengalaminya sendiri, learning by experience ya. Oke, ini jadi kompetensi keahlian multimedia ini adalah salah satu kompetensi keahlian yang ada di SMK Hang Tuah Jakarta. Kalian tahu ya, kita punya sekolah kami punya 4 kompetensi keahlian, ada OTKP atau perkantoran, ya, AKL atau akuntansi, dan BDP sistem pemasaran salah satu, dan terakhir ada multimedia. Nah, ini lambang daripada kompetensi keahlian kita ya, multimedia. Dari gambar ini kan bisa bisa menebak ya arahnya kemana ya. Ada kamera, ada kamera video, ada kamera foto ya. Dan ini lambang SMK Hang Tuah Jakarta karena kita berada di bawah binaan TNI. Oke, sejarah jurusan multimedia ini, kompetensi keahlian kita masih muda ya, karena baru tahun 2013 mendapatkan izin operasional menjadikan kompetensi keahlian multimedia. Lalu tahun pelajaran 2014-2015 kita mulai menerima siswa baru itu baru satu kelas ya. Kemudian tahun pelajaran 2016-2017 meluluskan angkatan pertama. Nah itu setelah satu kelas kemarin di 2014-2015, di tahun ajaran 2015-2016 juga masih sama satu kelas. Namun di 2017-2018 itu sudah mulai 2 kelas. Ya sudah mulai banyak peminat. Sampai sekarang peminatnya paling banyak adalah multimedia. Mungkin kalau tidak dibatasi bisa 3 kelas. Kenapa dibatasi? Karena memang keterbatasan ruang dan sarana dan prasarana. Kita tidak ingin nanti siswa kita tidak terlayani dengan baik seperti itu. Nah, kemudian tahun 2018 ya kita mendapatkan akreditasi A untuk kompetensi keahlian. Jadi walaupun baru 5 tahun berjalan, alhamdulillah kita sudah mendapatkan akreditasi A, nilainya 92 ya. Nanti kita akan melakukan akreditasi lain, mudah-mudahan tetap mendapatkan A. Di tahun 2019 bekerjasama dengan LSPP 1 SMK 49 mengadakan uji sertifikasi kompetensi. Apa ini? Nanti akan kita bahas ya mengenai uji sertifikasi kompetensi. Ini visi dan misinya ya. Yang sudah pasti visi dan misi kita adalah ini ingin supaya lulusan kompetensi keahlian multimedia itu pertama berketuhanan, berakhlak mulia, berpengetahuan, dan memiliki kompetensi yang cukup di bidang ilmu multimedia ya. Dan harapan kami semua ya, kalian tuh punya keterampilan yang cukup untuk kalian manfaatkan nanti di dunia luar sana ya, baik dari untuk pekerjaan atau untuk ke eh, masyarakat dan sebagainya ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah ini dewan pengajarnya ya, ini ada Pak Dede Mulyana Eskom ya. Ini dia mengajar untuk mapel kimia, dasar desain grafis dan desain cetakan. Ini orangnya ya, mungkin dari kelompok kalian ada yang menjadi pembimbingnya kalian. Lalu ada Pak Didi Ahmadi Eskom, ini mata pelajarannya ada psikodik ya, sistem komputer dan jaringan dasar,
Kemudian ada Pak Ilham Amifiat, SPD. Ini pelajarannya adalah animasi 2D dan 3D ya. Lalu pengolahan audio dan video. Terakhir ini saya sendiri, Bambang Pusatudin ya. Saya mengampu mata pelajaran animasi 2D dan 3D, lalu fisika serta desain media interaktif. Baik. Nah, ini kompetensi yang dipelajari ya. Tadi sudah ada mata pelajaran ini secara umum ya, secara keseluruhan. Ada simulasi dan komunikasi digital, ada fisika, ada kimia. Mungkin timbul pertanyaan di hati kalian, kenapa multimedia belajar fisika dan kimia? Ya, karena memang ada nanti materi-materi tertentu yang ada kaitannya dengan fisika dan kimia. Seperti contoh untuk fisika ya, itu kan ada hukum-hukum fisika ya. Itu ketika nanti belajar animasi 2D dan 3D ya, itu hukum-hukum fisika itu akan berlaku sekali ya, karena kalian tidak mungkin membuat animasi tapi animasi itu tidak sesuai dengan hukum fisika di dunia nyata ya. Kemudian kimia gimana? Nah, ini biasanya di efek-efek fotografi ya, trik-trik fotografi itu ada kalau kalian di YouTube ya, itu banyak sekali trik-trik fotografi yang untuk menghasilkan foto-foto yang eksotik gitu ya. Nah, itu ada bahan-bahan kimia tertentu yang kadang-kadang suka digunakan. Itu kenapa kalian belajar fisika dan kimia. Lalu ada sistem komputer. Nah, ini belajar tentang cara-cara kerja komputer secara dasar, ya, secara hardware-nya seperti apa. Ya. Kemudian pelajaran komputer dan jaringan dasar. Apa beda sistem komputer dengan komputer? Sistem komputer ini belajar bagaimana sebuah komputer bekerja. Kalau komputer ini nanti kalian belajar bagaimana komputer itu disusun, ya, secara hardware-nya. Nanti belajar cara merakit komputer bagaimana, menginstal komputer bagaimana, lalu untuk memperbaiki ada masalah seperti apa, ada pelajaran komputer. Jaringan dasar ini adalah sebuah pelajaran yang akan mengajarkan kalian bagaimana cara menghubungkan antara satu komputer dengan peralatan lain, ya, antara komputer dengan komputer, antara komputer dengan internet, bagaimana supaya terhubung, ya, lalu bagaimana setting router, setting switch, setting hub dan sebagainya dari jaringan dasar. Ya. Lalu ada pelajaran pemrograman komputer, ini pelajaran yang belajar tentang bagaimana cara membuat aplikasi. Ya, mungkin aplikasi sederhana, tapi diharapkan kalian bisa mengembangkan pengetahuan ini untuk membuat sebuah aplikasi yang berguna. Lalu ada desain grafis. Nah, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mendesain yang baik, ya, termasuk cara tata layout, cara warna dan sebagainya. Dari dasar desain grafis. Kemudian ada desain grafis percetakan. Nah, ini apa bedanya antara desain grafis dan desain grafis percetakan? Desain grafis percetakan ini lebih kepada aplikatifnya. Jadi bagaimana cara menggunakan software-software desain itu untuk membuat sebuah karya yang inovatif, karya yang luar biasa. Ya. Seperti itu ya. Jadi mungkin nanti kalian diminta untuk bikin majalah, buat bikin buat bikin brosur, buat bikin spanduk, buat bikin banner, banner. Ya. Jadi kalian nanti akan belajar itu, ya, termasuk langkah-langkah cara pengerjaannya seperti apa. Lalu belajar animasi 2D dan 3D. Nah, ini belajar animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Pak, sekarang kan udah zaman 3D, betul, tapi animasi 2 dimensi juga tidak kalah, ya. Mungkin kalau kalian pernah lihat nonton animasi Boruto atau One Piece, itu animasi 2 dimensi, ya. Atau Mickey Mouse, itu adalah animasi 2 dimensi. Kalau 3D nggak usah kita lagi ya, kalau untuk 3D, ya. Dan Kiko untuk 3D, ya. Atau film-film Disney sekarang tuh kayak macam Frozen dan sebagainya itu 3D. Lalu ada desain media interaktif. Nah, ini adalah membuat sebuah produk, ya, untuk biasanya dipakai untuk presentasi. Pak, kan pakai PowerPoint bisa, betul, tetapi desain media interaktif ini lebih interaktif mereka. Ya, seperti misalkan ketika ada satu peta diklik maka akan muncul seluruh data-datanya. Ini di PowerPoint tidak bisa, kalau di desain media interaktif itu bisa. Ya, jadi nanti kita akan belajar cara memprogramnya seperti apa. Ya, ini berhubungan erat dengan nanti pemrograman dasar. Ya. Lalu teknik pengolahan audio video, nah ini pengolahan video, editing video, dengan efek-efek video, ya. Lalu juga audionya belajar cara dubbing, kemudian cara untuk menghilangkan noise seperti apa. Lalu juga untuk membuat sebuah file audio seperti apa, ya, mengaransemen musik seperti apa, ya, di sini belajar. Untuk produk kreatif dan kewirausahaan, ini kalian nanti dilatih untuk menjadi pengusaha. Karena kan semboyan SMK itu BMW, apa tuh?
berwirausaha, bekerja ya, wirausaha, dan melanjutkan kuliah. Jadi bisa bekerja, bisa wirausaha, lalu bisa melanjutkan kuliah. B, M, W. Kemudian nanti di akhir pembelajaran kalian akan melaksanakan yang namanya uji verifikasi kompetensi. Nah, ini adalah sebuah ujian yang bertujuan untuk menguji kemampuan kompetensi siswa berdasarkan standar SKKN. Jadi standar SKKN ini adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan dari dunia pendidikan, tapi dari dunia kerja. Makanya disebut standar kerja kompetensi nasional Indonesia SKKN. Ya. Di mana bila lulus uji ini, kalian berhak untuk memegang sebuah sertifikat yang diakui oleh Kementerian Industri secara nasional. Bahkan ini bisa dipakai juga untuk lingkungan Asia Tenggara. Ya, seperti itu. Nah, ini software-software yang digunakan. Ada Adobe Family, ya, ada Adobe Photoshop, Audition, Illustrator, Adobe Animate, Adobe Premiere, Adobe After Effects, dan sebagainya. Ya. Nah, ini software-software ini memang cukup lumayan berat, ya. Makanya saran saya, siapkan komputer atau peralatan laptop yang cukup dan mumpuni untuk kalian menginstal software ini. Ya, maaf saya geser dulu. Ya, seperti itu. Jadi kalian punya laptop itu yang speknya lumayan. Kalaupun tidak bisa, minimal kalian punya Core i3, kemudian kalian 4 GB dan hard disknya 500 GB, itu cukup ya. Kalau bisa seperti itu, install software-software yang tidak terlalu berat. Sekarang ada Adobe Photoshop yang 2022 ya, 2020 ada. Jangan pakai yang itu. Kalian pakai yang versi CC-nya, ya, CC atau CS. Oh, ketinggalan dong, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa berkreasi dengan gampang. Dibanding kalian pakai software yang terbaru, tapi laptop kalian nggak mampu, itu kasihan. Oke. Lalu ada Corel Suite, yang ini Corel Draw, ada Corel Photopilot, ya. Ini juga sama ya, ini biasanya dipakai untuk desain grafis ya. Ada Photoshop ini untuk foto, ada Audition untuk suara, ya, Illustrator untuk desain, kemudian ada Animate untuk animasi, ya, Adobe Premiere untuk video, Adobe After Effects ini efek-efek video. Ini Corel Draw untuk animasi vektor ya, Illustrator juga sama vektor. Kalau Photoshop ini untuk desain, desain vektor, ini juga desain vektor. Kalau Photoshop ini untuk desain bitmap sama seperti Adobe Photoshop. Lalu ada Blender 3D Max, nah ini untuk animasi 3D-nya. Ya, saran saya gunakan Blender saja karena yang 3D Max ini agak berat ya untuk laptop tertentu ya. Kalian pakai Blender saja nanti. Kita akan pakai Blender. Ya. Lalu ada Fruity Loops. Nah, ini Fruity Loops ini adalah sebuah software untuk aransemen lagu atau aransemen musik. Ya. Seperti itu. Kemudian ada paket tracer, nah ini untuk simulasi jaringan ya. Jadi kalian bisa mensimulasikan jaringan data kalian, hasil desain kalian di sini, di software ini, yang di paket tracer. Lalu ada Python, Pascal, PHP, dan MySQL untuk pemrograman dasar. Ya. Dasarnya pakai ini. Lalu ada Logic Simulator, ini biasanya untuk simulator cara kerja komputer di bagian dalamnya. Ini pakai Logic Simulator. Oke, keahlian yang diharapkan setelah kalian mengikuti selama 3 tahun kompetensi keahlian multimedia. Ini yang pertama mahir dalam troubleshoot hardware dasar, software dasar ya, ini dipelajari di komputer dan jaringan ya, dan sistem komputer. Lalu ada mahir dalam desain grafis ya, mahir dalam fotografi. Nah, ini syaratnya nanti saran saya kalian kalau bisa memiliki kamera LSR, karena kamera LSR itu adalah kamera profesional atau kamera mirrorless juga nggak apa-apa ya. Tapi saran saya gunakan kamera LSR yang untuk profesional. Ya, kalau mirrorless itu memang profesional juga dia dan hasilnya cukup bagus ya, tapi kebanyakan untuk profesional itu menggunakan kamera LSR. Jadi nanti kalau kalian bekerja dikasih kamera LSR kalian sudah paham karena basicnya di situ. Lalu membuat animasi 2D dan 3D ya, ini juga sama ya. Nanti kalian akan diajari caranya bagaimana. Dan biasanya ada project nanti. Projectnya itu berupa membuat sebuah animasi sederhana memang, tapi itu buat basic kalian untuk mengembangkan diri ke depan. Lalu mahir dalam membuat media interaktif. Nah, nanti kalau kakak kelas kalian ya tahun-tahun yang lalu itu membuat sebuah media pembelajaran berbasis web dan berbasis program. Jadi program pembelajaran ya, seperti itu.
mahir dalam mengolah audio, nih membuat suara, mendeepin suara, menghilangkan noise dan sebagainya. Lalu mahir dalam mengolah video, ini juga sama ya, memberikan efek, membuat video, mengedit video, editor, membuat chroma, ya, membuat color grading dan sebagainya itu ada di bawah. Nah, setelah lulus, ini diharapkan kalian nanti bisa bekerja di bidang teknik komputer, programmer, desain grafis, fotografer, editor foto, content creator, animator, atau editor video, atau audio creator dan editor. Ya. Untuk kalian ketahui ya, itu ada beberapa kakak kelas kalian ya, yang ketika masih sekolah pun mereka sudah menjadi editor video, bahkan dikontrak oleh sebuah konten kreator ya, konten production ya, itu pernah dikontrak ya selama 6 bulan ya, itu sebagai editor video. Itu waktu dia kelas 11 ya, kelas 12 itu sekarang kalau lulus itu sudah bekerja di sana. Begitu juga ada yang jadi youtuber ya, yang jadi youtuber Erlangga Sakrawijaya namanya ya, itu yang bisa lihat di YouTube ya, itu lumayan banyak followernya, itu luar biasa ya. Kemudian ada banyak lagi ya orang-orang yang walaupun dia belum lulus masih sekolah tapi dia sudah bisa bekerja dan menghasilkan uang ya. Seperti itu. Kuncinya satu, kalian berlatih, belajar, berlatih, belajar, berlatih, belajar. Makanya kalau bisa kalian punya laptop ya. Saran saya kalian punya laptop. Kalau tidak punya laptop gimana Pak? Ya usahakan ya. Karena pekerjaan multimedia itu banyak berkaitan dengan penggunaan laptop ya. Bahkan di sekolah ada lab itu, tapi lagi di pandemi ini kan tidak mungkin kalian ke sekolah ya. Kalaupun tidak pandemi, lab di sekolah itu terbatas pemanfaatannya karena dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh mesti gantian dengan kelas yang lain. Seperti itu. Nah, untuk yang ingin melanjutkan kuliah, ini banyak sekali ya pilihannya ya. Ada DKV, ada TK, ya, ada SI, ada broadcast, ada MI, ya, ada animasi dan game, atau yang tidak berkaitan dengan multimedia juga kalian bisa. Ya. Ada beberapa kakak kelas kalian yang tahun ini masuk ke SNMPTN, ya, ada yang di bagian DKV, kemudian ada yang di animasi dan game. Itu ada, memang bukan S1 ya, D3 ya, dari media ya, dari media, tapi itu negeri ya. Mereka masuk ke sana. Ya. Seperti itu. Ada juga yang kuliah di broadcasting, ada yang juga kuliah di sistem informasi. Bahkan ada yang kuliah itu di perawat. Ya, kalian bingung ya, apa hubungannya multimedia dengan perawat? Ya, memang itulah jalan hidup orang ya, kita nggak tahu. Ya. Tetapi dengan bekal multimedia, dia bisa diperbantukan oleh dosennya untuk bagian konten kreator. Ya. Jadi sambil kuliah, sambil menghasilkan uang. Ya. Nah, untuk sarana dan prasarana, kita punya laboratorium komputer, ada ruang fotografi, ada unit produksi, dan ada ruang server. Laboratorium komputer ini cukup mumpuni ya untuk pengeditan video, audio, dan animasi ya. Lalu ada ruang fotografi, ini tempat kalian belajar bagaimana teknik pencahayaan, bagaimana tata letak foto seperti apa, pengaturan lighting seperti apa. Ini belajar di sini. Ada unit produksi, kita punya banyak alat ya, ada alat pembuat pin, alat pembuat move ya, maksudnya sablon move ya, lalu ada sablon kaos, ada cutting stiker, kemudian ada alat laminator, kemudian ada alat pembuat move, pembuat sablon move, pembuat sablon topi ya, seperti itu, sablon piring dan sebagainya. Jadi kita punya alat ya. Lalu ada ruang server ini untuk pelatihan atau pelatihan jaringan komputer. Ya, cuma memang kalau di sini kalian masih diawasi oleh guru pendamping karena ini menyangkut ruang server kita ya. Jadi server RMS yang kalian pakai itu ada di sini. Seperti itu. Nah, untuk rencana pengembangan kedepannya untuk kawasan multimedia ini cukup luar biasa ya. Yang pertama, kita sedang berupaya untuk mengadakan ruang studio. Jadi nanti ini adalah ruang audio video ya, ruang praktek audio video. Kalian nanti bisa belajar bagaimana cara mengoperasikan peralatan audio ya, seperti mixer, speaker, mic dan sebagainya. Bagaimana cara mengatur pitch controlnya, bagaimana mengatur echo dan sebagainya ya. Itu kan belajar di situ. Juga nanti di situ akan kami gunakan untuk studio ini. Jadi kalian bisa membuat seperti latihan
menjadi presenter, kemudian podcast dan lain sebagainya. Ya di sini kita akan bikin ya. Sedang dalam proses perencanaan ya, mudah-mudahan tahun ini terlaksana sehingga kalian bisa memanfaatkannya. Ya, juga ada internet radio internet ya, radio internet, kemudian di situ juga nanti akan kita pakai untuk siaran langsung, live streaming dan sebagainya. Nanti belajarnya di ruang studio itu sedang kita rencanakan ya. Lalu yang luar biasanya tahun ini kita jadi salah satu SMK pusat keunggulan. Ini prosesnya luar biasa panjang. Tidak serta-merta kita menjadi SMK pusat keunggulan ya. Nah, hasil dari SMK pusat keunggulan ini apa? Akan dibangun sebuah ruang praktek standar industri. Itu luasnya hampir 300 meter persegi. Itu luar biasa luas ya. Nah, itu kalian kalau jadi ya, kalau jadi apa namanya, kalau jadi, mudah-mudahan sih tidak ada halangan ya. Secara kalau rencananya itu di bulan Desember tahun 2021 ini itu bangunan itu terbentuk ya, Desember 2021. Jadi kalau terbentuk, kalian kelas 11, kelas 12 bisa bermain-main di situ, menghasilkan karya yang luar biasa ya. Lalu kita juga sedang berupaya untuk menjalin kerjasama dengan industri ya, di kelas industri namanya. Cuman kelas ini bukan kelas sembarangan ya. Ini kelas untuk anak-anak yang memang niat belajarnya cukup tinggi. Kenapa demikian? Karena kelas industri ini yang mengelola bukan sekolah. Jadi sekolah hanya kerjasama dengan industri. Apa keuntungan kelas industri ini? Yang pertama, kalian mendapatkan materi sesuai dengan standar industri. Karena pengajar, materi, dan sebagainya ini dari sana. Kami di sini para guru hanya sebagai fasilitator. Ya. Jadi materi-materi semua dari sana. Ya. Sudah standar benar dengan industri. Terus yang kedua, ya nanti ada tes. Setelah mengikuti ini, ya tiap tahun itu ada tes. Nah, tes ini untuk menentukan apakah kalian berhak untuk menuju level berikutnya atau tidak. Ya, kalau kalian lulus, kalian berhak untuk menuju level berikutnya. Tapi kalau tidak, diberi kesempatan sekali lagi untuk mengulang tesnya. Kalau masih tidak bisa juga, berarti mohon maaf, kalian tidak termasuk sebagai kandidat yang bisa meneruskan kelas industri ini. Kenapa demikian ketat? Karena di akhir pembelajaran dari kelas industri ini, kalian akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama, kalian PKL-nya di tempat ini, LC internasional. Bahkan kalau kalian cukup mampu dan punya kemampuan yang luar biasa, bukan tidak mungkin kalian akan PKL-nya kalau di LG ya, itu ke Korea langsung. Ya. Nah, kalau ke Game Labs juga Pak, sama. Ya, cuman kalau Game Labs ini nanti kalian akan dapat project-project. Projectnya real project. Jadi kalian mendapatkan real project dari Game Labs. Apa ini Game Labs? Game Labs ini adalah salah satu produsen aplikasi yang cukup terkenal ya, yang bergerak di bidang pendidikan. Yang salah satunya kalau kalian profesor itu ada nama Educa Studio. Nah, itu seluruhnya adalah hasil dari Game Labs. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk LG Internasional dan maupun Game Labs ini, ketika nanti kalian sudah lulus dan berhasil dengan baik di kelas industri ini, dan kalian ternyata memiliki talenta yang cukup bagus, serta dites oleh mereka bagus, bisa sesuai dengan standar mereka, ya, maka kalian bisa langsung bekerja di sana, baik di LG Internasional maupun di Game Labs. Nah, ini doakan saja mudah-mudahan kelas industri ini bisa terrealisasi dengan cepat, ya, seperti itu. Nah, ini prestasi-prestasi kami, ada lomba-lomba yang pernah kami ikuti ya, terakhir di tahun 2019, cuman memang kenapa berhenti di 2019? Karena kalian tahu ya, 2020 itu sudah masa pandemi, jadi banyak event-event yang tidak berlanjut seperti itu. Baik, itu yang bisa saya presentasikan ya untuk kompetensi kehadiran multimedia. Mudah-mudahan membawa sebuah sedikit gambaran ya untuk kalian ya, bahwasanya kompetensi multimedia itu seperti apa ya. Nah, ini kalian bisa punya gambaran nanti. Baik, saya kira cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi gambaran kepada kalian dan kalian bisa bersiap-siap dan sukses bersama dengan SMK Multimedia, SMK Hang Tuah 1 Kompetensi Keahlian Multimedia. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.